tentang fungsi logaritma dan juga penerapan kesehariannya. Sebelum itu izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Gizi Auregalova. Halo, perkenalkan nama saya Fazil Fauzian Nantia. Saya Mecha Dafila. Saya Ivan Palevi Azid. Saya Fikri Ahmad Adinal. Dan saya Aren Muhammad Fahriza. Baiklah, selanjutnya tolong saksikan video berikut ini. Bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fazil Fauzian Nandria. Saya dari kelompok 2. Nah, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian logaritma. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu logaritma? Nah, jadi logaritma adalah inverse atau kebalikan dari eksponen perpangkatan. Yang mana secara sederhana, logaritma adalah cara untuk menyatakan pangkat yang harus dipangkatkan suatu angka atau basis, yaitu untuk mendapatkan angka lain, atau bisa kita sebut sebagai numerus. Nah, definisi logaritma itu, jika b pangkat x sama dengan n, yaitu bx sama dengan n, maka x-nya itu disebut logaritma dari n terhadap basis b. Ini ditulis sebagai x sama dengan log b dalam kurung n. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Aren Muhammad Fahriza. Saya dari kelas 11J. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah logaritma. Jadi, logaritma itu pertama kali ditemukan pada awal abad ke-17 teman-teman semuanya. Lebih tepatnya pada tahun 1614. Logaritma sendiri ditemukan oleh seorang matematikawan dan ilmuwan berdarah Inggris bernama John Napier. Logaritma sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu logarithmus. Logarithmus itu adalah penggabungan dua kata dari bahasa Yunani, yaitu logos dan juga arithmus, yang dimana logos dan arithmus ini itu memiliki arti yaitu rasio bilangan. Penemuan logaritma pada awalnya sangat membantu para ilmuwan, karena dengan logaritma ini teman-teman semuanya itu dapat membantu ilmuwan lebih cepat dalam mengerjakan persoalan perkalian dan juga pembagian, yang pada masa itu memang soal perkalian dan pembagian itu bisa terbilang sulit untuk diselesaikan oleh para ilmuwan, sampai akhirnya muncullah fungsi logaritma ini, metode logaritma ini. Jadi kurang lebih begitu saja sejarah dari logaritma. Apabila saya ada salah kata atau salah dalam menjelaskan materi, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Palevi Azid, berasal dari kelompok 2. Di sini saya akan ingin menjelaskan tentang manfaat logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu menyederhanakan perhitungan eksponen. Nah, logaritma itu memudahkan dalam menyelesaikan persamaan berpangkat yang kompleks. Nah, yang kedua itu digunakan dalam pengukuran pH dalam kimia. Nah, pH itu didefinisikan sebagai negatif logaritma dari konsentrasi ion hidrogen dalam larutan. Nah, yang ketiga itu menentukan skala intensitas gempa dan bunyi. Skala Richter dan desibel menggunakan logaritma untuk mewakili nilai yang sangat besar secara ringkas. Nah, yang keempat itu digunakan dalam pertumbuhan eksponensial seperti pertumbuhan penduduk, peluruhan radioaktif, dan penyebaran penyakit. Nah, yang kelima itu digunakan dalam ilmu komputer dan ekonomi untuk analisis algoritma dan perhitungan bunga majemuk. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan sifat-sifat fungsi logaritma. Yang pertama itu ada sifat dasar, yaitu logaritma A sama dengan 1. Logaritma A sama dengan 1 ini suatu bilangan dengan basis yang sama dengan bilangan tersebut selalu bernilai 1. A logaritma 1 sama dengan 0, yaitu logaritma 1 dengan basis apapun selalu bernilai 0. Yang kedua ada sifat berpangkat, yaitu logaritma B pangkat M dengan basis A pangkat N
sama dengan logaritma B pangkat M. Dengan ini, pangkat dari basis dan numerus dapat diubah menjadi koefisien logaritma. Selanjutnya ada sifat perubahan basis, yaitu logaritma B dengan basis A sama dengan logaritma A dengan basis B. Logaritma suatu bilangan dengan basis tertentu dapat diubah ke basis lain dengan menggunakan rumus ini. Selanjutnya ada sifat kebalikan, yaitu logaritma B dengan basis A sama dengan 1 dibagi logaritma A dengan basis B. Logaritma suatu bilangan dengan basis tertentu sama dengan kebalikan dari logaritma bilangan tersebut dengan basis yang berbeda. Dan yang terakhir ada sifat perkalian dan pembagian, yaitu logaritma B dengan basis A ditambah logaritma C dengan basis A sama dengan logaritma dari B kali C sama dengan basis A. Yaitu logaritma dari kecil hasil perkalian dua bilangan dengan basis yang sama-sama dengan jumlah logaritma masing-masing bilangan tersebut. Dan logaritma B dengan basis A dikurang logaritma C dengan basis A sama dengan logaritma dari B dibagi C dengan basis A. Logaritma dari hasil pembagian dua bilangan dengan basis yang sama-sama dengan selisih logaritma masing-masing bilangan tersebut. Perkenalkan, nama saya Fikri Rahman dari kelompok 2, dan saya akan menjelaskan bentuk umum logaritma. Bentuk umum logaritma adalah log B A sama dengan C. Yang pertama B. B adalah basis logaritma atau disebut bilangan pokok. Basis harus bilangan positif dan tidak sama dengan 1B lebih besar dari 0. B sama dengan 1, tutup kurung. 2A adalah numerus bilangan yang akan dicari logaritmanya. Numerus harus bilangan positif, A lebih besar dari 0. Nah, yang ketiga itu ada C. C adalah logaritma dari A dengan basis B. Ini menunjukkan pangkat yang harus diberikan pada B agar hasilnya sama dengan A. Dengan kata lain BC sama dengan A. Baik, selanjutnya saya Kezia Aura Delva. Saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi logaritma di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada di bidang kimia. Nah, bidang kimia ini kita dapat mengukur skala pH dengan menggunakan fungsi logaritma. pH itu sendiri adalah mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan dengan rumus pH sama dengan negatif logaritma pangkat 10 buka kurung mutlak H besar positif tutup kurung mutlak. Nah, misalnya nih, jika konsentrasi ion hidrogen itu 10 pangkat negatif 4, maka rumusnya itu pH sama dengan negatif logaritma pangkat 10 buka kurung 10 pangkat negatif 4 tutup kurung sama dengan 4. Jadi skala pH-nya itu bernilai 4. Nah, selanjutnya itu ada di bidang biologi. Nah, di bidang biologi ini kita dapat menggunakan fungsi logaritma untuk menentukan perkembangan mikroorganisme. Populasi bakteri itu sering tumbuh secara eksponensial. Nah, untuk menentukan waktu pertumbuhannya, kita dapat menggunakan fungsi logaritma dengan rumus T kecil sama dengan logaritma buka kurung N besar per N besar pangkat 0 tutup kurung per logaritma buka kurung 1 tambah R kecil tutup kurung. Dengan keterangan N besar itu jumlah akhir, N besar pangkat 0 itu jumlah awal. Nah, R itu laju pertumbuhan dan T itu waktu, dan T kecil itu adalah waktu. Selanjutnya itu ada di bidang keuangan. Nah, di bidang keuangan ini kita dapat menggunakan fungsi logaritma untuk menghitung waktu investasi atau bunga majemuk untuk mencapai nilai tertentu dengan rumus T kecil sama dengan logaritma buka kurung FV per PV tutup kurung per logaritma buka kurung 1 tambah R kecil tutup kurung. Nah, dengan keterangan FV ini itu adalah nilai masa depan, PV itu adalah nilai sekarang, dan R kecil ini bunga per periode. Nah, contohnya nih, kita punya uang 1 juta. Nah, kita ingin uang ini tumbuh menjadi 2 juta rupiah. Nah, dengan menentukan kapan waktunya uang 1 juta rupiah ini menjadi 2 juta rupiah itu, kita dapat menggunakan dengan fungsi logaritma dengan rumus yang saya sebutkan sebelumnya.
dengan bunga 10%. Nah, dengan fungsi logaritma ini kita dapat menentukan kapan waktu uang 1 juta rupiah itu menjadi 2 juta rupiah dengan bunga 10%, yaitu dibutuhkannya sekitar 7,27 tahun. Teman-teman, aku mau minta tolong nih. Aku lagi butuh duit 2 juta buat dipinjemin ke aku, soalnya aku butuh banget. Kamu kenapa ya? Gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, Van. Cuma aku lagi nunggak SPP sekolah aku. Bisa sih bantu, cuma lagi pas-pasan banget deh. Duh, aku lagi gak ada pula. Coba minta ke Fazal, biasanya dia mau bantuin. Bisa sih, tapi aku kasih bunga 5% ya, biar adil. Wah, Fazal udah kayak bang aja nih. Ya dong, udah sama-sama untung. Yang penting Adit tahu tanggung jawabnya. Ya udah, butuh berapa? Aku transfer sekarang ya. Aku butuhnya 2 juta. Tapi bulan depan balikin ke aku 2,1 juta ya. Oke. Aman itu. Nanti akan aku balikin segitu. Terima kasih ya teman-teman. Cek aja dari Mas.